Halo, shalom saudara. Tahu nggak ada sebuah permainan bernama tongue twister? Alias kita mesti mengucapkan satu kalimat yang bunyinya mirip, tapi artinya berbeda. Misalnya seperti ini. Kutuku butuh tubuhku, tapi tubuhku tidak butuh kutuku. Nah, kita harus mengucapkan kalimat ini dengan cepat dan akurat kepada orang setelahnya kita. Dan cepat-cepatan, karena ini permainan dalam kelompok ya. Nanti orang terakhir harus melafalkan kembali kalimat yang sudah dia dengarkan. Nah, biasanya orang terakhir itu banyakkan keliru. Akibatnya kalimatnya jadi seperti ini. Kutu, 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 tubuh, tubuh, tubuh. Alias tidak bermakna apa-apa lagi. Nah, menyampaikan kalimat ini dengan akurat dan jelas, itu memang tidak mudah. Karena suasananya buru-buru, sehingga cepat-cepat juga menyampaikannya. Nah, kadang akhirnya penangkapannya tidak jelas dan tidak tepat. Ya gimana mau menyampaikan dengan akurat? Saudara, mengenai akurasi pesan yang kita sampaikan hari ini, Amsal 22 memberikan kepada kita sebuah refleksi ya. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hatimu akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang. Ya, kepadamu. Bukankah aku telah menuliskannya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Nah, Amsal ini adalah peringatan bagi seorang utusan yang diutus oleh majikannya, supaya dia memperhatikan betul apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, supaya nanti waktu dia kembali, dia bisa menyampaikan laporan yang tepat, jelas, dan akurat. Saudara, Amsal ini memberikan kepada kita sebuah refleksi bahwa saya dan saudara, sebagai orang percaya, adalah utusan Allah, yang mana pesan yang kita sampaikan itu sangat menentukan bagaimana orang lain akan menangkap berita, pengetahuan tentang kebenaran. Maka saudara, kita ingat ya bahwa kita belajar firman Tuhan itu tidak pernah untuk diri kita sendiri. Karena apa yang kita pelajari dan apa yang kita yakini pada gilirannya itu pasti akan menjadi tampak dalam cara kita, misalnya yang pertama mengambil keputusan ya, kemudian cara kita berinteraksi dengan sesama, kemudian nasihat yang kita berikan kepada orang lain, bagaimana kita menilai dan merespons terhadap kasus, isu, atau masalah di sekeliling kita. Dan banyak hal lain lagi yang semuanya itu punya pengaruh kepada konteks komunitas dan sosial. Sehingga mari saudara kita renungkan, apakah firman Tuhan itu ya, itu kita mengerti, itu kita hayati, sehingga firman itu juga mudah sekali teraplikasi ke hidup kita. Ini ada beberapa pertanyaan refleksi ya. Apakah firman Tuhan itu muncul dengan mudah di benakku sehari-hari? Sehingga itu mempengaruhiku dalam cara aku mengambil keputusan, baik itu kecil maupun besar. Nah, apakah firman Tuhan itu menguatkan aku di saat-saat yang terutama dilematis dan sulit, sehingga itu meneguhkan hatiku untuk terus percaya kepada Tuhan dan terus melakukan apa yang benar? Saudara, yang kedua, kita juga perlu mengevaluasi apakah firman itu mudah teraplikasikan dalam interaksi sosial kita langsung dengan orang lain, ataupun secara tidak langsung, misalnya melalui media sosial ya. Tanyakan ini saudara, apakah nasihat yang aku berikan kepada orang lain itu bisa mencerahkan mereka dan menghubungkan hati mereka lebih dekat dengan hati Tuhan? Apakah postingan-postinganku di media sosial itu menjadi inspirasi, itu justru menantang orang lain untuk punya hidup dan membangun yang serupa seperti yang aku tunjukkan? Saudara, bayangkan ya, kalau kita lebih serius ya tentang hidup menjadi utusan Kristus ya, kira-kira bagaimana itu bisa mempengaruhi pola dan cara hidup kita selama ini. Saudara, ini kasih oleh Tuhan, kita memang bersyukur karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita yang jauh dari sempurna, melainkan oleh karya Kristus Yesus. Tetapi saudara, kualitas hidup kita itu sangat-sangat berarti. Kenapa? Karena kita mewakili Dia Yesus yang sudah mati menyelamatkan kita. Jika hidup kita tidak penuh dengan kasih dan bijaksana, kita akan membuat Yesus tampak buruk dengan berita hidup yang kita tunjukkan dan sampaikan kepada dunia. Bagaikan ungkapan tadi ya, kutuku tidak butuh tubuh. Tidak jelas, tidak akurat, sehingga orang pun menangkapnya keliru. Karena itu saudara, mari mulai dari diri sendiri. Melayani orang lain dengan pesan hidup kita. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan, bentuklah aku semakin serupa dengan dirimu, biar firman-Mu tinggal hidup, mengubah hidupku, dan bisa aku sampaikan menjadi berkat bagi orang lain.
Amin.